Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kaifa halukum jami'a? Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semua senantiasa tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tetap masih menjaga keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, hari ini adalah hari pertama kali kita memasuki pembelajaran di tahun ajaran 2021 sampai 2022 di kelas 5 ini. Semoga ini juga menjadi hari yang pertama kali kita tercapainya cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, harapan kami adalah siswa mampu menjelaskan alat gerak hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Marilah kita hayati terlebih dahulu penghayatan duniawiyah yang mungkin kita bisa menghayati sehingga kehidupan kita sehari-hari lebih berarti. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk menulis dan membantu pekerjaan orang tua. Kaki bisa digunakan untuk berjalan ke sekolah dan ke masjid. Dan banyak lagi aktivitas yang terpuji yang dapat kita lakukan untuk masa depan. Ya. Adapun penghayatan ukhrawi yang mana kaitannya sabda Nabi ini kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam diri setiap manusia terdapat 360 sendi. Dan dia wajib menunaikan satu sedekah bagi setiap sendi. Tahu kalian sendi? Sendi itu ya tulang kita. Pertemuan antara tulang kita itu pasti bergerak. Dan ada yang menggerakkan. Salah satunya adalah berkata kebaikan di dalam masjid adalah sedekah. Bayangkan, lidah kita berkata baik itu sedekah. Berkata baik itu seperti apa? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu semua adalah zikir. Itu adalah perkataan baik yang digerakkan oleh lidah kita. Dan itu semua akan membuahkan pahala. Karena itu dinamakan sedekah. Kemudian dari organ tubuh kita menyingkirkan rintangan yang menyakitkan atau yang mengganggu, membersihkan gangguan jalan yang mungkin ada di jalan itu, ada batu yang biasa dilewati oleh manusia
sepertinya tidak cocok batu itu berada di situ, kita singkirkan. Karena batu itu salah satu pengganggu di jalan itu. Itu pun yang kita lakukan dengan kekuatan kita dan dibarengi oleh sendi-sendi kita, itu membuahkan pahala. Dan jika kau tidak dapat ini, artinya tidak bisa melakukan tadi, berzikir tidak bisa, artinya ya kemudian artinya tidak mendapati gangguan di jalan, maka cukup sholat duha sudah mencukupi hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Penghayatan selanjutnya adalah nanti kalian mencari sebuah artikel tentang alat gerak hewan dan manusia. Kemudian kalian baca baik-baik dengan seksama. Kemudian kalian tentukan, kalian catat ide pokoknya. Dan insya Allah setiap kalian akan dimintai oleh wali kelasnya masing-masing pada esok harinya, yaitu pada waktu Zoom mungkin ya, kalau sempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 45. Allah menciptakan makhluk hidup dengan alat gerak yang berbeda-beda. Ada ular yang mampu melata tanpa suara mendekati mangsa dengan perutnya. Ada kucing yang dapat berlari cepat menyergap tikus dengan 4 kakinya. Ada ayam yang bergerak gesit mengais tanah untuk mendapatkan cacing ataupun makanannya dengan jari kedua kakinya. Allah menciptakan beragam alat gerak yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap makhluk hidup, termasuk kita manusia. Allah memberikan alat gerak kepada kita berupa 2 buah kaki dengan segala manfaat dan kelebihannya. Ucapkanlah selalu alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan ciptaannya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itu tadi adalah penghayatan kita agar menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kita telah masuk ke tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada saat ada sebuah cerita, pada saat liburan hari raya Idul Fitri, keluarga Salman bersilaturahmi ke rumah Uwa Asep dan Uwa Siti di Cianjur. Uwa Asep dan Uwa Siti mempunyai banyak hewan peliharaan di kebun belakang rumahnya. Salman dan Sofia dan Sayyid diajak ke kebun oleh Salim dan Nisa. Mereka itu adalah sepupu mereka. Di kebun mereka memberi makan hewan peliharaan seperti ayam, bebek, burung merpati, kelinci, ikan lele, ikan mas, dan kambing. Semua hewan itu dipelihara dalam kandang yang luas. Uwa Asep membuat kandang yang luas agar hewan-hewan itu bebas bergerak. Salman sangat senang dengan burung merpati yang selalu terbang dan hinggap di dekatnya. Sofia dan Nisa asik memperhatikan ikan berenang di kolam. Sementara Sayyid dan Salim berteriak kegirangan mengejar kelinci yang selalu melompat-lompat dengan lincah. Ya, pembelajaran kita kali ini, tahukah kamu bahwa organ gerak hewan dan manusia itu terdiri dari 2 macam? Ya, organ gerak hewan dan manusia begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini sebagai salah satu bukti kebesarannya. Salah satu makhluk hidup, salah satu makhluk Allah itu adalah hewan.
Pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan di lingkungan kalian? Apakah hewan-hewan itu diam saja atau bergerak seperti berjalan, terbang, merayap, melompat, atau berenang? Bergerak dapat diartikan dengan saja bergerak seperti bergerak dapat diartikan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bergerak juga dapat diartikan dengan mengubah posisi dari posisi satu ke posisi lainnya, seperti dari posisi duduk ke berdiri. Semua ini merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup yang bergerak. Hewan-hewan itu harus mempunyai alat gerak. Alat gerak hewan ada yang menggunakan kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa organ gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua macam? Yang pertama apa? Ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yakni tulang, sementara organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa ada gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Dan otot dan tulang bekerja sama supaya hewan dan manusia dapat bergerak. Organ gerak mempunyai banyak sekali kegunaannya bagi hewan dan manusia. Hampir seluruh kegiatan hewan dan manusia menggunakan organ gerak. Berjalan, berlari, berenang, terbang, memanjat, melompat, merayap, dan mengais. Organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu meliputi gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar dan gerakan-gerakan terencana. Kalau kalian perhatikan pada gambar ini, kalian tentu tahu mana tulang dan mana otot, ya, seperti gambar jelas. Agar lebih jelasnya, ini adalah sebuah gambar lengan tangan kita. Tulang itu dengan ciri keras, ya, sifatnya keras. Nah, itu. Kemudian ini adalah gambar sebuah kaki. Mana kakinya, mana tulang kaki? Ya, pasti kalian sudah memperhatikan, itu adalah tulang kaki. Sedangkan mana otot? Ya, otot sebagai alat gerak aktif, ya. Kemudian ini adalah organ gerak hewan. Ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif, sama dengan manusia. Nah, ini adalah seekor unggas, tulang dan otot sudah sangat jelas, ya. Oke, kita lanjutkan ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menentukan ide pokok teks. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks, ya. Yang namanya informasi utama itu disampaikan melalui ide pokok teks. Sedangkan apa sih ide pokok teks itu? Ide pokok merupakan inti atau dasar dari permasalahan suatu teks, suatu pembahasan. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama, ya, karena berisi gagasan dasar penulis. Jadi apabila kalian mendengar istilah ide pokok, yaitu pokok pikiran atau gagasan utama, ya. Cara menentukan ide pokok ada dua, yaitu bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan dulu. Kita baca bacaan atau wacana dari awal
sampai akhir dengan seksama. Membaca dengan seksama itu di dalam hati atau mengucapkan tanpa bersuara. Carilah kalimat yang kedua adalah carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Kita cari contoh agar lebih memahaminya. Oke. Gurita. Ayo bacalah teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Ya, mari kita tentukan pokok pikirannya atau kalimat utamanya. Ya, kalimat utama dari bacaan tersebut adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar, yang bertulis warna biru. Dari garis baru pertama atau paragraf pertama sampai dengan titik situ. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kemudian manakah ide pokoknya atau gagasan pokoknya atau pikiran utamanya? Berikut adalah ide pokok yang berbunyi adalah gurita merupakan hewan yang tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Dari kalimat utama itu digabungkan menjadi sebuah kata yang sangat ringkas. Ini adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Mungkin hanya ini yang Ustaz dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita sambung kembali di pertemuan selanjutnya. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama dan mengucap hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.